Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran yaitu kebenaran rancok pada pelajaran makmur langsung kepada umroh. Hari ini saya akan melanjutkan untuk tafsir dalam beneran rangkep pada bagian 4 atau bagian A, karena di video sebelumnya telah saya jelaskan lengkap dari Al-Qur'an kandung dari pilek sampai ke merangkep bagian B, karena pada kajian di semester 4 kalau sama dia ini nanti dalam video pada bagian pilek dan rangkep untuk sajian rangkepnya yaitu dari ngelik lalu kembali ke bagian yang hari ini dan masih rangkep. Maka di sini saya akan melanjutkan. Nah, sekarang pada bagian ini perlu saya jelaskan untuk tafsirnya. Ini semua sudah ada dengan tafsir jengkok pada bagian milet di video sebelumnya, yaitu kurang lebih sama, hanya ini jengkoknya juga berubah menjadi jengkok rangkep. Nah, kemudian setelah gong dari milet gonggong ini ke bagian ini 61, ini ada jengkok putus semedi, dua lulu, jari tahu, mundur. Nah, saya kira untuk yang 3 gotro ini sudah saya jelaskan pada bagian rangkep ngelik sebelumnya. Di sini saya akan lebih menjelaskan pada bagian putus semedi, bagaimana putus semedi rangkep itu. Nah, sebenarnya kita perlu mengetahui putus semedi itu seperti apa sih. Kalau di dalam ilmu milat putus semedi ya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke rangkep, bagaimana tafsirnya? Ada beberapa atau bagian yang perlu kita lakukan pengulangan berkali-kali. Kalau ini dari konsep saya yang sering saya gunakan sendiri, yaitu pada bagian angkatan. Nah, pastilah begini ya untuk semedi. Nah, ini yang bagian ini kita ulang sampai 5 kali. Jadi 1, 2, 3, 4. Itu sampai 5 kali. Kemudian ditambahkan kita dengan cara menghitung saja, kita hitungi apakah itu nanti bisa sampai 8 ketukan. 8 ketukan secara ritmis, berarti saya pastikan jengkok sudah benar. Nah, itu ke dalam kandungannya tergantung ada 3 ini bendunya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 8 sampai setengah ini. Lalu setengahnya kita sambung dengan lagi.
jadi satu foto. Kalau saya ulang secara utuh mungkin begini. Ko, ba, ga, pa, ma, na, ju, pa, du, ga, pa, ma, na, ju, delapan. Kalau di nomor rangkap kan 2 kali 8 berarti kan 16 ada 16. Bukan. Kalau dibentuki secara ritmis. Tuh, seperti dan kemudian sudah 2 lurus, sudah gerakan, cuma saya akan menambah sedikit atau menambahkan satu variasi. Ini juga lazim ataupun dilakukan para pelatih untuk cengkok dulu ya. Kan umumnya begitu, tapi ini ada suatu cengkok maju seperti senggahan. Baik, nah, itu kita bisa aplikasikan dalam giliran. Jadi disambung setengahnya. Nah, tuh. Ini sudah dulu. Cari tahu tidak ada masalah, turun juga sudah. Terus gantung G, nah gantung G-nya itu seperti pada lihat juga menggunakan rambatan. Nah, cuman pada bagian ini kita perpanjang gantungnya. Kenong. Kita beri cengkok lalu cilik rangkap. Sebelum berlanjut, kita ikuti pariwara berikut ini. Baik, kembali lagi. Karena kita meneruskan untuk bagian kedua kedua. 60 cari tahu sudah, saya kira tidak ada masalah. Baru lu, nah ini setengah gantung terus, setengah kapet dulu, atau setengah tebiung, setengah kapet dulu. Jadi ini tafsirnya begini. Saya beri gambaran lagi. Yang pasti 6 lu ini kan kalau dilihat kan setengah kapet dulu. Berarti kalau dirangkap itu kan menjadi genap. Satu cengkok KKP lu, berarti tidak setengah. Nah, untuk yang depannya setengah gantung atau setengah tebiung, jadi kalau menggunakan bagian tebiung sebenarnya 4 kali, misalnya. Dua, tiga, 4. Itu sudah sampai ke luru. Lalu nomornya telu. Ini yang variasi cengkok yang sudah menggunakan pipilan. Jadi kira-kira sama persis dengan dari ro ini ke molu ketika irama wilat. Jadi kalau tidak bukan saat itu satu cengkok dulu J kemudian dua lulu, lulunya juga sama, namun ada perubahan sedikit karena ini dua lulu ini dimulai dari setelah salah lulu ada rambatan tersendiri. Atau sebelumnya awal sebenarnya juga tidak banyak perubahannya, hanya
dari nurul ini. Kemudian kenong 2, setelah itu masuk ke kenong 3, putut gelut. Nah, bagaimana kalau dirangkap? Kalau diingat sebelumnya, kalau putut gelut wilet bagaimana? Putut gelut wilet kan angkatannya hampir sama seperti jari kalung. Nah, itu. Jadi untuk angkatan kita olor lagi. Lagi 1, 2, 3, 4. Nah, ini baru sampai 1 botol sampai pimpin molu. Nah, sekali lagi mau lurusnya pakai apa? Bisa pakai putut semedi yang tadi. Nah, itu bisa kita masukkan di dalam rangkaian putut gelut, khususnya pada bagian nomor lurusnya ini. Tadi kan itu bisa gunakan ini, tapi bisa ada alternatif lain. Tentunya di dalam ini kan yang namanya pipilan, itu ada pipilan lain lagi yang bisa kita ulang-ulang atau kita olor. Tadi sudah. Ini nantinya untuk bisa ciro ini diulang 3 kali. Terus setengahnya juga sama dari setengahnya terus media tadi. Itu juga bisa, tapi kesannya seperti jaranan atau kuda lumping. Ingin pepucat karo sliramu bandara Salah juga, ya satu penonan luru nomor luru, tampilan satu jengkok yaitu kebiang kebiung. Sama seperti yang saya jelaskan di awal, dengan kebiung kita ulang 4 kali. Nah, perlu tahu yang kebiung bilet bagaimana. Nah, ini kita perpanjang lagi, jadinya kalau di dalam rakop setengah. Nah, itu
Terus nomor lulunya menggunakan KKP lengkap. Ini. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan, itu kan sama, kita belajar sama, tapi sebetulnya juga sama. Yang penting bisa ditahu. Rangkaian pembelajaran pangkor hari ini dari nomor tanggung, hati, wilet, rangkep, ngulit, dan rangkep bagian A. Maka saya berharap ini benar-benar bisa menjadi gambaran untuk Anda semua. Dan saya harap nanti setelah kita masuk dan mempraktekkan bersama, Anda semua juga bisa mempraktekkan. Maka pesan saya, rajin-rajin belajar, mendengarkan. Kalaupun di rumah tidak ada sarana tidak apa-apa, bisa berenang atau kayak mempraktekkan sendiri tapi tanpa alat, itu juga bisa. Yang penting tetap di rumah agar virus corona ini segera hilang dari muka bumi. Makanya domanto.